klinik. Ya. Oke, gimana dong hari ini kesiapannya untuk jadi saksi? Ya siap dong, kan karena dipanggil untuk sebagai saksi, akhirnya saya juga harus memberikan kesaksian. Dokter, nama dokter juga banyak sebagai Bukan hanya nama saya terus yang disebutkan dari awal permasalahan ini kan nama saya disebut. Iya, nama dokter juga sih disebut sebagai dalangnya gitu dokter. Nggak ada di di fakta persidangan mengatakan saya dalang, tidak ada, saya mendengarkan. Nggak ada yang bilang dalang. Ada ya? Di dakwaan saya tanya ada. Tidak. Kesaksian Reza Gladys. Iya, tapi tidak ada kata-kata dalang. Makanya dokter yang menyarankan Reza Gladys untuk Nah, mendengarkanlah nanti dari fakta persidangan. Saya belum boleh mengatakan apapun bukti dan fakta persidangan sebelum di persidangan. Berarti dokter juga bocor yang Iya, kan memang benar. Ada nggak di situ saya bilang untuk bayar pakai uang? Ada nggak? Saya tanya ke kalian, ada nggak di situ? Ada nggak di kata-kata di rekaman itu saya mengatakan bayar pakai uang? Ada tidak? Saya tanya. Terlepas dari masalah direkam atau tidak, itu kan hukum ya. Saya nggak mau substansi masuk ke hukum. Tapi kalau di rekaman itu, ada nggak saya nyuruh bayar pakai uang? Dan itu cuma pembicaraan saya dengan Dr. Reza Gladys, pembicaraan biasa. Gitu. Tapi terlepas mau ada rekaman atau tidak, itu substansi hukum yang saya tidak mau bahas. kemarin juga banyak Saya nggak mau menanggapi blunder atau tidak, kan itu hakim yang memutuskan. Kalau blunder atau tidak, itu kan subjektif ya, pemikiran setiap orang gitu. Tapi biarlah hakim yang akan menilai. Dok, hari ini kan dokter sama dokter Samira harus jadi saksi kan? Saya nggak tahu siapa aja, beneran. Karena yang saya tahu suratnya itu sampai ke orang masing-masing. Saya dapatnya itu di hari Selasa sore. Oke. Kehadiran dokter sendiri kan di sini kan bisa meringankan untuk Niki sendiri ya dok ya? Iya, jadi mau meringankan dari pihak Niki ataupun pihak Reza Gladys tersendiri kayak gitu. Yang penting saya pasti akan mengatakan yang sejujurnya dan yang sebenarnya. Dok, ini kan pertama kali atau beberapa kali sih untuk menjadi saksi di ruang sidang? Kalau di ruang sidang untuk pengalaman saya pribadi ya, ini yang kedua kali ya. Pertama sebelumnya saya juga pernah menjadi saksi persidangannya kasus Isa Zega ya di Kepanjen Malang. Nah, mungkin ada nervous atau... Enggak lah, kalau seandainya kan kita sebagai saksi ya, saya bukan terdakwa, jadi tidak ada beban. Karena kalau sebagai saksi, apa yang ditanya tinggal jawab gitu. Beda mungkin pressure-nya sebagai pelapor dan terlapor ya. Kalau sebagai saksi, apa yang ditanya tinggal jawab. Jadi nggak ada beban yang bagaimana. Karena tidak ada masalah hukum kan. Oke, terima kasih ya. Terima kasih, doain ya. Untuk fakta-fakta persidangan saya belum bisa kasih tahu dulu. Tapi kalau nanti setelah persidangan kalian kan bisa nanya. Kalau ini kan saya masih merahasiakan dulu untuk barang bukti. Tapi nggak grogi ya dok ya? Apa? Nggak grogi ya? Enggak lah, kayak gitu kan bisa kelihatan grogi dan enggaknya. Baru atau tidak kan saya hanya mengklarifikasi apa dari pihak pelapor dan terlapor yang pernah berseliweran yang selama ini. Jadi tinggal saya buktikan dengan barang bukti. Kenapa selama ini saya juga tidak mau kasih tahu, kan sebagai kita harus tahu dulu barang bukti itu tidak boleh keluar sebelum dirilis di persidangan. Bener kan? Kayak gitu. Karena bisa jadi barang bukti itu akan gugur di persidangan. Kita harus pinter soal itu. Makanya saya diem kayak gitu sampai di persidangan, disinilah saatnya saya memberitahu. Berarti akan membuka fakta-fakta baru tentang fakta-fakta yang saya tahu kayak gitu. Berarti selama ini cuma menunggu momen yang pas aja. Menunggu ya, momen yang pas dong, menunggu yang momen yang pas. Ya. Terima kasih ya. Oke, thank you, dok. Sahabat-sahabat.